siapa namanya? Arteria. Dia bilang saya ingin mengabdi kepada ketua umum keluarga Soekarno, mau mengabdi bukan kepada negara dan bangsa gitu loh. Kalau bukan oposisi di podcast kayak yang maki-maki gitu, dia nggak pernah suruh ikut pemilu juga nggak pernah kepilih. Pemimpin kita nih banyak yang menderita narcissistic leadership syndrome. Jokowi naturalisasi di PDIP. Emang naturalisasi Pak, bukan kader dari bawah Pak? Enggak lah, saya waktu di PDIP nggak ada Jokowi kok. Kan Jokowi adalah sebagai pemain naturalisasi. Salaman-salaman dan PDIP menang itu yang tadi Anda tanya kan waktu mengusung Jokowi. Ketika Jokowi ingin melebihi nggak boleh. Makanya keluarlah istilah petugas partai, ya kan? Sementara Jokowi dan Prabowo, Jokowi itu memfasilitasi proses transisi dengan baik. Kan kita rakyatnya lihatnya genah juga gitu loh. Tapi protesnya itu karena kekecewaan, bukan ada sebuah aspirasi untuk memperbaikinya. Kita yang ngoceh-ngoceh di YouTube ini juga kalau ikut pemilihan nggak akan kepilih, saya yakin. Susah. Susah, belum tentu bisa. Kita pikir kita terkenal, 20 orang aja di belakang. Karena komentar-komentar elit PDIP masih merefleksikan kemarahan dan kekecewaan atas kekalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada perbincangan nih menarik di Total Politik ya, yang menghadirkan bintang tamu Laksamana Soekardi. Katanya sih ya, beliau ini mantan politisi PDIP. Dalam perbincangan ini, beliau mengungkapkan fakta bahwasannya pada saat beliau di PDIP, Pak Jokowi itu belum ada. Bahkan beliau itu menilai bahwasannya Pak Jokowi itu naturalisasi di PDIP seperti PSSI. Ya. Selain itu beliau juga mengatakan tentang banyaknya tokoh partai politik yang terkena narsisme leadership syndrome. Apa itu? Mari kita simak saja penjelasan dari Laksamana Soekardi dan perbincangan menarik ini. Let's go. Politik bisa kayak gitu nggak Pak? Pastilah. Pastilah. Jadi loyal sama orang kan ada pecah gesang derek Laksamana gitu misalnya ada gitu kan. Atau memang karena memang rezekinya selama ini lewat Laksamana Soekardi aja? Saya kira lebih banyak seperti itu ya. Karena soalnya gini ya, di dalam sosial media nih sekarang politik, komentar politik lah. Ada 3 tipe. Satu ya kritikus. Kritikus ya mesti profesional dan mengerti bidangnya kan. Dia akan memberikan yang buruk dan yang baik. Kedua buzzer. Buzzer kan dibayar. Ya paling pecah gesang juga itu. Pecah gesang juga, iya. Ngikutin. Yang ketiga yang haters. Haters ini pada umumnya yang tidak kebagian dan belum kebagian gitu loh. Jadi haters. Kalau udah kebagian ceritanya lain lagi, menjawab pertanyaan Anda tadi gitu loh. Rezekinya lewat situ kalau udah kebagian. Jadi agak nggak mungkin. Yang sedikit tuh justru pecah gesang derek seseorang karena memang loyal dan cinta ideologis gitu. Ideologis, atau yang pecah gesang aku anti sama si orang ini itu sedikit tuh Pak ya dalam minoritas ya. Iya, minoritas. Pada umumnya ya selama badan dicubit masih sakit ya begitu. Jadi yang diharapkan ya kehidupan tali pusarnya nyambungnya ke sana gitu. Nah ada Pak, salah satu kawan kita anggota DPR sekarang baru terpilih. Lu mau sebut namanya? Gak usah, bahaya juga. Inisial? Enggak, jangan. Saya pernah bilang gini Pak, wah itu kan orang lurus bro. Kalau jahit sakunya masih ngadep ke atas, nggak ada yang lurus bos katanya. Itu bener nggak Pak? Kecuali sakunya ngadep bawah katanya. Zaman sekarang lebih banyak benarnya.
Dulu zaman reformasi, terus terang ya, masih banyak teman saya tuh dari misalnya Pak Surata, temannya apa dari Semarang tuh temannya Pak Bambang Pacul. Bambang Pacul, seniornya ya. Itu ke kantor di Senayan naik bis kota, Pak. Ada lagi yang naik Vespa, masih begitu dulu. Itu masih ada tuh pecah gesang derek Megawati masih ada. Oke. Kalau sekarang udah beda generasi, udah lebih moderat, lebih progresif ya, lebih pragmatis juga sih. Nah, partai yang paling punya masa militan dengan tagline pecah gesang derek Bu Mega itu kan ya PDI ya, Pak. Kalau yang lain-lain kan relatif lebih terbuka dan agile. Ya, tapi apalagi Golkar kan cuaca di kota Melbourne ini kan. Betul. Pagi hujan, siang panas, sore mendung kan. Yang orang pagi-pagi bisa pecah gesang dari Erlangga, sore bisa pecah gesang dari Bang Bahlil. Iya, dia yang pertama datang rumah Bang Bahlil kan. Tapi kalau PDI kayaknya hampir semalam kan paten tuh. Besok dia yang pertama rumah Bang Bahlil. Kalau kesan kita Pak PDI bahkan sampai sekarang kayaknya kesan itu agak susah untuk di PDI masih begitu. Masih, saya kira bukan kesannya, emang kenyataannya seperti itu. Tapi jumlah orangnya udah pada tua. Yang muda-muda lebih progresif. Ya kita lihat misalnya si Ara gitu. Progresif sama fleksibel tuh beda dikit ya Pak. Nah contohnya lah Ara Budiman, Sujatmiko. Ara tuh kalau nggak progresif dan tidak berani mengambil keputusan, ya nggak akan diundang Pak Prabowo kemarin kan. Terus aja perjuangan terus di dalam gitu loh. Pecah gesang dari Megawati, yang menentukan ya Megawati aja. Tapi ada bagus, ada jeleknya juga. Over time ya, itu karena mereka tidak pernah keluar dari lingkungannya, nggak tahu dunia luar gitu loh. Ya kan? Apa bahasa? Oh emang PDI itu emang partai yang sangat inward looking ya Pak ya? Apa kompetisinya mereka lebih care dengan pertarungan di internal ketimbang dunia luar gitu? Mereka itu ya kembali governance-nya itu semacam apa feodal gitu loh. Jadi pemimpin yang bisa mengatakan yang paling benar, nggak ada yang berani melarang atau mengkritik, apalagi secara terbuka gitu. Paling ya misuh-misuh di antara temannya itu pun sekarang saya kira yang anak-anak muda lebih melihat partai-partai progresif lah ketimbang PDIP. Ini yang terjadi misalnya yang rame itu soal Romi Soekarno ini kan di DPR kan. Arteria Dahlan mundur segala macam itu sangat mungkin dilakukan di PDI berarti ya Pak yang kayak gitu. Ya. Ketika misalnya PDI Perjuangan selama pemilu, after pemilu juga getol sekali mengkampanyekan anti politik dinasti, anti politik yang kekeluargaan seperti itu. Menurut Pak Laks gimana Pak? Kalau kita lihat ya. Saya sih lihat di sosial media komentarnya yang digantiin itu siapa namanya? Arteria. Dia bilang saya ingin mengabdi kepada ketua umum keluarga Soekarno. Mau mengabdi bukan kepada negara dan bangsa gitu loh. Arteria aja yang jadi korban malah nggak berani ngomong. Ya kan benar nggak? Saya hanya lihat fakta di sosial media saja. Kenyataannya ya walaupun tidak memenuhi aturan, ya akhirnya juga mereka nggak berani protes. Sebetulnya dalam proses politik atau political governance seperti sekarang ini, ya ketua umum berkuasa penuh. Kalau nggak mau ya disuruh mundur aja, ya kan emang disuruh mundur itu, ganti gitu loh. Nah inilah yang political governance yang kita harus bangun ya, karena political governance itu adalah sebuah proses governing atau managing a country atau organisasi ya berdasarkan proses politik. Tapi gini Pak Laks, oke kita bilang bahwa proses ini problem gitu di dalam skema bagaimana kita memahami demokrasi terutama dalam konsep liberal demokrasi gitu. Ini problem lah gitu. Tapi kan by fact ya, in fact-nya ini adalah sistem yang dipercaya untuk mengorganisir kalangan marhen ini dalam tanda kutip gitu ya. Bahwa mereka percaya itu. Pak Laks pernah membuat alternatif juga dulu
ternyata nggak se-powerful itu dan nggak mampu melakukan pengorganisasian se-powerful yang berhasil dilakukan oleh PDI sebagai partai pemenang pemilu 3 kali nih. Selama reformasi ya? Iya. Ya, betul Pak. Tapi secara konsekuensinya negara kita itu tidak pernah keluar dari middle income trap gitu loh. Kemajuannya ya di situ aja, muter-muter sebagai middle income low gitu loh. Karena itu juga dibantu oleh adanya booming komoditas, ya kan. Jadi saya kira memang kalau mau maju, ya kan demokrasi itu satu harus ada oposisi. Kalau nggak ada oposisi dalam organisasi juga susah dong Pak. Ya oposisi itu maksud saya dalam political science, the quality of opposition will determine the quality of government kan, menentukan kualitas pemerintah. Tapi jangan salah, oposisi itu yang harus diinstitusionalisasikan, ya, dan di-provide, maksudnya dicantumkan dalam konstitusi. Kalau bukan oposisi di podcast kayak yang maki-maki gitu, dia nggak pernah suruh ikut pemilu juga nggak pernah kepilih, iya kan? Nah, kita lihat Westminster style demokrasi parlemen, oposisinya tuh hadap-hadapan. Ya, terinstitusionalisasi Pak ya? Iya betul, dan dibayar juga oleh konstitusi, dianggap shadow government. Nah itu oposisi ganti-gantian. Jadi artinya pemerintah juga akan hati-hati kalau ada skandal yang aneh-aneh, disikat dia, terbuka loh, transparan. Nah akhirnya masyarakat melihat kinerjanya. Makanya kalau pemilihan yang akan datang, oposisi balik jadi pemerintah. Ya, nah ini syaratnya satu, oposisinya juga harus bersih. Kalau oposisinya penuh skandal, korupsi macam-macam, nggak ada yang berani. Tetapi kalau dua-duanya ini koalisi jadi satu, tidak ada oposisi, korupsi juga bisa jadi bancaannya itu jadi berjamaah, nggak ada yang kontrol. Apakah in governing atau managing organisasi seperti partai politik begitu. Jadi itu syarat mutlak dalam demokrasi. Dan yang kedua pembatasan term dari pemimpin. Biasanya kalau saya pikir di developing country semua tergantung pemimpinnya kan. Kalau dapat yang bagus baru sebentar harus diganti lagi ya. Kalau di luar negeri, maksudnya di dalam demokrasi, pembatasan itu is a final control juga. Oke, iya betul. Nah, itu final control. Apakah tinggal 2 term, 3 term, kita nggak tahu lah. Itu debatable gitu loh. Tapi ada final term. Nah, yang kembali kepada oposisi, kita dibilang oposisinya kan udah ada pembagian tugas, legislasi, yudikatif, eksekutif. Tapi kalau semuanya diatur oleh satu grand coalition, nggak ada oposisi juga. Nah ini penting sekali. Jadi saya juga harapkan Pak Prabowo juga ada oposisi, biarin aja PDIP jadi oposan. Bagus itu. Karena dia akan bersih-bersih dirinya dan akan mereview keadaan dalam negeri, dalam partainya. Akan melakukan ya analisa kok kita jadi begini dan mulai berani gitu loh. Termasuk berani mempertanyakan keputusan Bu Mega. Nah itu kan dalam ya berarti. Iya. Tadi kan saya katakan political governance adalah proses governing atau manajemen pemerintah, country atau organisasi kan. Ya. Saya ini dari bankir ya. Analisa kredit utama mengenai manajemen. Kalau one man show itu negatif. Jadi struktur organisasinya kalau ada governance, kontrol, dan input yang menerima, kalau hanya satu orang pemegang saham yang otoriter, perusahaan juga bank ragu-ragu memberikan kredit. Kenapa? Kalau orang ini meninggal misalnya, perusahaannya akan juga ikut meninggal juga. Betul itu tanya dah. Itu pelajaran pertama kalau Anda jadi seorang bankir, belajar kredit. Bukankah kalau dalam konteks, aku ngerti ini maksudnya dalam konteks partai politik, ya PDI Perjuangan sangat sentralistik dan tokoistik gitu loh Pak ya ke Bu Mega ya. Tapi itu kan bukan hanya pada kasus PDI Perjuangan Pak. Hampir semua partai sekarang mengandalkan kesentralan tokoh termasuk
partai the ruling party nanti nih, Partai Gerindra dengan Pak Prabowo-nya gitu. Cuma Golkar dan PKS mungkin Pak yang punya mekanisme governance yang lebih egaliter dan lebih rasional lah gitu. Betul, dalam ilmu psikologi ya ada terminologi namanya narcissistic leadership syndrome. Nah, pemimpin kita nih banyak yang menderita narcissistic leadership syndrome, yaitu merasa dirinya itu yang paling penting, ya, dan tidak mau menerima kalau ada orang lain melebihi. Kalau perlu ya dibunuh lah gitu lah. Nah ini semua hampir banyak yang Anda sebutkan tadi ya memiliki hal yang tadi saya katakan. Itu tidak akan maju. Contohnya kenapa? Ya, partai politik memiliki diamanati oleh konstitusi, oleh rakyat, memilih pemimpin, kan? Tapi kalau ketuanya narcissistic leadership syndrome, dia tidak akan mampu menghasilkan kader-kader yang bisa melebihi pemimpin popularitasnya. Akhirnya apa? Naturalisasi kayak PSSI. Jokowi naturalisasi di PDIP. Emang naturalisasi Pak? Bukan kader dari bawah Pak? Enggak lah, saya waktu di PDIP nggak ada Jokowi kok. Jokowi itu yang pertama di Solo. Dia pinter. Kenapa? Tidak ada pemimpin yang bisa mendekati rakyat salaman gitu. Sebelum itu nggak ada. Jadi tergugah orang bahwa oh, he's part of us gitu loh, bagian dari kita yang miskin juga gitu loh. Itu kan terobosan yang dilakukan Jokowi adalah sebagai pemain naturalisasi. Salaman dan PDIP menang itu yang tadi Anda tanya kan waktu mengusung Jokowi. Waktu Mega maju kalah kan? Nah, karena saya katakan tadi narcissistic leadership syndrome, ketika Jokowi ingin melebihi, nggak boleh. Makanya keluarlah istilah petugas partai, ya kan? Tapi kalau misalnya Megawati ya, saya ini disclaimer, saya bukan benci Megawati, ini masukan buat teman-teman di nasionalis di PDIP. Saya juga masih nasionalis, masih merah nih. Masih marahin Bapak ini. Masih marahin ya, pokoknya. Kalau kita misalnya kalah ya, sebagai pemimpin, panggillah mantan-mantan presiden kadernya ya, untuk mengatur bagaimana caranya memperbaiki negara ini ya, dan harus cepat move on gitu loh. Nah Mbak Mega kan nggak move on dengan SBY sampai sekarang ya belum move on, apalagi sama Jokowi, karena Jokowi adalah kader petugasnya. Nah, sementara Jokowi dan Prabowo, Jokowi itu memfasilitasi proses transisi dengan baik. Kan kita rakyatnya lihatnya genah juga gitu loh. Apalagi kalau semua mantan presiden, wakil presiden bersatu memikirkan bagaimana harus memperbaiki political governance, proses-proses yang membuat mereka kecewa itu loh. Kan pada kecewa nih. Dikatakan wah ini menghantam konstitusi ya. Ya ini nggak benar. Ada TSM, terstruktur, sistematis, masif. Diperbaiki dong. Waktu mereka berada dalam satu grand coalition karena menguntungkan mereka tidak mau untuk memperbaikinya. Dan ketika ada salah satu pemain at the end of the day mengambil keuntungan, baru mulai protes. Tapi protesnya itu karena kekecewaan, bukan ada sebuah aspirasi untuk memperbaikinya. Banyak yang harus diperbaiki. Misalnya tadi kita ngomong oposisi. Kalau oposisi diwajibkan, bukan oposisi di podcast, oposisi di YouTube gitu kan. Ini mah gampang, bikin YouTube ini mah gampang Pak. Tapi oposan itu pun harus kredibel, harus terpilih juga oleh rakyat. Harus kafah ya. Kita yang ngoceh-ngoceh di YouTube ini juga kalau ikut pemilihan nggak akan kepilih, saya yakin susah. Benar, susah, belum tentu bisa. Kita pikir kita terkenal, 20 orang aja di belakang. Walaupun diperlukan lah, ya. Tapi ada pemimpin lihat ini punya karisma nggak, punya pengikut nggak, ya kan? Tapi Pak, bukannya healing proses, kalau konteks PDI Pak ya, healing proses PDI menjadi partai yang lebih baik, kalau tadi Pak
Pak Laks bilang menjadi oposisi akan menjadi bagian dari koreksi diri gitu kan. Detoksinasinya PDI kan udah berjalan 10 bulan lah ya, kurang lebih hampir setahun nih Pak. Kalau kita lihat dalam konteks terakhir gitu Pak. Menurut Pak Laks udah membuat PDI lebih baik belum sekarang dalam detoksifikasi menjadi PDI baru yang lebih progresif gitu? Saya lihat belum Pak. Karena komentar-komentar elit PDIP masih merefleksikan kemarahan dan kekecewaan atas kekalahan. Belum ada statement-statement yang sebagai oposisi yang layak dipilih nanti dalam pemilu yang akan datang. Ya misalnya apa? Ngomong aspirasi. As a leader kayak Bung Karno gitu kan. Bung Karno ingin menyatukan kelompok-kelompok non-blok gitu kan. Itu kan sebuah gagasan yang luar biasa. Ya gimana PDIP mau memecahkan masalah kericuhan global, mendamaikan. Kalau di kita aja nggak mau damai gitu loh. Ya lalu aspirasinya, statementnya apa? Martin Luther King yang I have a terkenal. dream. I have a dream. Itu biografi yang mengubah hidup saya tuh Pak. Karena lu baca ketika di perpustakaan. Iya, waktu bolos. Dan kita kan belum pernah mendengar pemimpin yang pidato seperti I have a dream. Itu benar-benar Menggugah ya. menggugah dan aspiratif gitu loh. Kalau ini kok wah misu-misu, ini begini, ini begitu. Oh jadi masih di level misu-misu menurut Pak Laks lihat gitu? Kenyataannya begitu. Yang ada di mana? Sosial media dan di TV. Bukannya kritiknya juga kontekstual ya Pak, mengenai bagaimana kebobrokan demokrasi diperjualbelikan, demokrasi dikangkangi oleh abuse of power gitu, the dark side of democracy, nah, istilah-istilah gitu kan dipakai kan Pak untuk selama 10 tahun kan juga satu grand coalition gitu. Kenapa diam aja gitu ketika menjadi korban baru ribut? Dan apa syarat memperbaikinya apa? Pernah dengar nggak? Kan kita nggak pernah dengar juga. If you are the beneficiary of the system, wah kita oke gitu loh. Tapi kalau kita yang menjadi korban baru ribut gitu. Tapi balik lagi Pak soal narcissistic leadership syndrome yang tadi leadership syndrome yang Pak Laks sebut. Kalau kita ngelihat seorang political leader yang jauh lebih penting ya kalau bagi saya gitu ya, mengukur dia itu seorang leader yang capable tuh ngelihat keputusannya ketimbang pribadinya gitu. Ya, bagi saya gitu. Tapi kan pada faktanya Bu Mega memberikan rekomendasi keputusan yang mendukung orang seperti Pak Jokowi jadi presiden. Terus kemarin melihat ada dua kadernya, satu putri beliau Mbak Puan Maharani dan yang satu Mas Ganjar, kader yang berproses dari TA bahkan di DPR dulu gitu kan. Itu yang diberikan rekomendasi karena memiliki angka elektabilitas yang lebih tinggi. Dalam decision making, Bu Mega kan sangat rasional artinya Pak, bukan seorang pemimpin yang narsis gitu. Kalau NLS pasti Mbak Puan. Mbak Puan. Gitu. Atau ibu Dia sendiri. Ya. Nah, itu memang upayanya udah dilakukan tapi ternyata nggak berhasil juga kan, popularitasnya kurang. Nah sehingga maksud saya kaderisasi yang tumbuh dari dalam itu sulit muncul, ya apalagi yang populer gitu. Karena memang tidak boleh lebih populer. Itu kenyataan Pak. Karena kita amati kegagalan partai politik tidak mampu mengusung kadernya menjadi calon pemimpin. Disebut siapa partai coba? Kadernya menjadi calon pemimpin. Ya Mas Ganjar kan kadernya PDI. Tapi kan kalah kan. Kalah. Mas Ganjar tidak masih Jokowi, jauh popularitasnya dari Ibu Megawati kan. PDI dengan Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi kan naturalisasi. Naturalisasi. Ini debatable nih Pak, karena Pak Jokowi dianggap kan berkarir juga dari bawah, wakil ketua DPD Jawa Tengah gitu-gitu. Iya, tapi ada benarnya juga naturalisasi. Buktinya lebih gampang untuk berseberangan ketimbang yang lain. Ya sekarang begini. Tapi gini, orang kayak Pak Laks aja kan yang udah darah merah aja kan bisa juga berseberangan kan, berpisah jalan dengan Ibu Mega kan Pak? Iya, kita diajarkan untuk berbicara bebas, speak your mind gitu loh.
Kalau nggak berani membicarakan apa yang kita anggap benar, ya bisa sakit kita lah, ya kan? Ya begitulah tadi perbincangan menariknya. Beliau mengungkapkan bahwasannya Pak Jokowi itu bukan asli orang PDIP. Pak Jokowi itu naturalisasi. Seperti PSSI yang saat ini ah, ramai dibicarakan terkait naturalisasi. Tapi prestasinya menanjak ke atas, bukan ke bawah. Sini juga Laksamana mengungkapkan masalah dari Arteria Dahlan, kok rela demi keluarga Soekarno digituin, bukan rela demi negara. Ya aneh juga. Dan juga banyak hal tadi ya, mungkin nanti lu pada beri kesimpulan aja lah, apa menurut pandangan lu setelah melihat video ini ya. Gua rasa sih banyak pelajarannya ya. Tinggal kita mengambil nih masalah demokrasi ini. Ya, tadi beliau juga menyinggung jangan kemarin 9 tahun, 10 tahun lu menikmati kekuasaan, lu diem aja. Giliran dikecewain, terus lu baru ngomong. Itu bukan negarawan. Negarawan tuh kalau ingin niat memperbaiki negara, pada saat lu ada di dalam kekuasaan, itulah lo rubah. Bukan pada saat lu kecewa dan orang lain mengambil kesempatan. Bagaimana nih menurut pandangan sobat-sobat? Silakan berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.